Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mengontenkan tulisan, setelah itu dijadikan poster, setelah itu kita videokan. Selama Ramadan ini sudah masuk tulisan ke-6. Judulnya Untung Rugi Jadi Panitia Ramadan. Sari-sari murah. Sebagian bahasa Indonesia, sebagian bahasa Minang. Jadi dalam bahasa Minang, murah tidak selalu berarti harga. Kalau Indonesia umum kan murah itu dalam katanya mahal ya, berarti murah identik dengan harga. Tapi kalau di Minang, murah itu bisa berarti mudah. Sebaliknya kata sari itu berarti sulit, susah. Maka ungkapan sari-sari murah menggambarkan sesuatu yang disangka murah, rupanya sulit. Sesuatu yang disangka berat, rupanya ringan. Jadi gitulah kira-kira secara teknis dari letter leg judul kita. Tetapi judul ini hanya menggambarkan gambaran luar ya, bahwa menjadi panitia Ramadan itulah yang terjadi. Kadang sari, kadang mudah. Kadang mudah, kadang susah, kira-kira begitu. Menjadi panitia Ramadan termasuklah dalam kategori itu. Jadi panitia Ramadan yang saya maksud adalah memang orang yang mengatur segala sesuatu yang terkait Ramadan, everything about Ramadan month. Tapi kalau pengurus masjid, yang pengurus harian masjid ini tidak termasuk ke tulisan kita. Jadi biasanya di masjid musola surau itu ada pengurus harian, ya pengurus masjid, ada nanti dibentuk panitia Ramadan. Panitia Ramadan inilah yang masuk ke tulisan kita. Kalau di satu tempat tidak ada membentuk panitia khusus Ramadan yang mengerjakan hal ihwal Ramadan, pengurus itu saja, ya berarti ya termasuklah pengurusan tadi. Tapi kalau usul dari saya pribadi, walaupun tidak ada dalam tulisan, jadi sebenarnya seyogianya ya, apalagi kita melihat membaca-baca peraturan, bukan peraturan ya, bisa peraturan, bisa himbauan. Ini orang dari Kemenak sebenarnya lebih bisa menjawab. Seyogianya itu ada yayasan. Di bawah yayasan itu baru pengurus. Di bawah pengurus, biasanya ini ada panitia Ramadan, panitia PHBI. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Jadi tulisan kita yang menjadi lot tembak kita adalah panitia khusus Ramadan saja. Ini kita clearkan dulu. Kalau saya pribadi mengusul pengurus di masjid musola itu ya bertingkat kayak gini. Berbeda orang ya, bukan orang yayasan dia juga, pengurus dia juga, panitia Ramadan dia juga enggak. Kalau usul saya ya, tentu ada alasannya tapi terlalu panjang kalau diterangkan. Seyogianya begitu. Ada yayasannya, pengurusan yayasan, ada pengurus masjidnya, ada panitianya, panitia Ramadan, panitia PHBI, panitia lain-lainnya gitu ya. Kita lanjut dalam tulisan, kita masuk alinianya. Dari luar, tugas panitia ini terlihat sederhana, betul. Seperti menyusun jadwal imam, mengatur penceramah. Mengatur penceramah ini maksudnya mengatur jadwal penceramah. Ini harusnya ada kata jadwalnya, tapi saya rasa pembaca bisa paham ya, bukan mengatur-ngatur seorang penceramah maksudnya ya. Mengatur jadwal imam, jadwal ceramah, mengelola infak, menyiapkan konsumsi buka puasa kalau bulan Ramadan ini, menjagai atau memaksimalkan keadaan parkir, termasuk ya kelihatan kecil seperti save kan sandal orang di masjid, memastikan pengeras suara berfungsi dengan baik, membersihkan karpet, menata saf dan lain sebagainya. Namun Ramadan bukan sekadar peristiwa administratif, ia adalah ibadah kolektif. Dan siapapun yang terlibat dalam memfasilitasi ibadah orang lain, ia sedang memikul amanah. Allah berfirman, Quran Surah An-Nisa, surat keempat ayat 58, artinya saja saya tulis, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau penunjukan, the right man and the right job-nya harusnya benar ya, orang yang berkompeten lah. Jadi panitia Ramadan ini. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kekuasaan atau pengaturan skala besar. Amanat kecil di lingkungan masjid atau surau pun termasuk di dalamnya.
jabatan panitia bukan formalitas organisasi saja, ia adalah tanggung jawab moral dan religius. Baik, kemudian subjudul, untungnya, titik 2, pahala yang mengalir diam-diam. Nah, ini keuntungan yang dapat oleh panitia Ramadan. Secara zahir, menjadi panitia mungkin melelahkan. Pulang lebih akhir, datang lebih awal. Kadang tidak ikut duduk tenang menikmati ceramah karena harus memastikan lampu menyala, mikrofon tidak bermasalah. Namun, dalam timbangan syariat, membantu orang lain beribadah adalah amal yang besar. Ini bukan pujian kosong ya, ini benar-benar pujian yang ada dalil untuk Bapak Ibu atau saudara-saudari Uda Uni di mana saja berada, bahwa yang berfungsi sebagai panitia Ramadan telah dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 1893. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mandala ala khairin, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya tersebut. Karena kita tunjukkan ya. Jadi keuntungan atau laba yang Bapak Ibu dapatkan sebagai pengurus panitia Ramadan itu bukan kaleng-kaleng. Jika seorang jamaah khusyuk karena suasana di Masjid Surau tertib, jika seorang musafir nyaman karena parkirnya teratur, sandalnya aman, barang-barangnya terjaga, saving dengan baik, jika seorang anak muda tertarik datang ke masjid sehingga menjadikan surau masjid hidup, maka panitia khusus Ramadan ini memiliki bagian pahala dari setiap ibadah yang terbantu oleh kerja mereka, program mereka, dan aktualisasi dari pemikiran zahir dan batin dari panitia Ramadan ini. Inilah untung yang tidak terlihat, makanya subjudulnya mendapatkan pahala secara diam-diam. Bapak Ibu yang jadi pengurus ini mungkin tidak berdiri di mimbar, tidak sebagai imam juga, atau mungkin juga tidak dikenal sebagai ustadz, tetapi bisa jadi pahala yang Bapak Ibu dapatkan sama bahkan lebih besar karena memudahkan banyak orang untuk berbuat kebaikan. Ini juga bukan pujian kosong, ini juga ada dalilnya. Yang Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu yang suaminya panitia Ramadan beruntunglah karena hadis riwayat Ahmad nomor 2340 ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis terkenal ya. Panitia Ramadan jika bekerja dengan ikhlas termasuklah dalam kategori hadis ini. Baik, itu keuntungan laba ya. Tapi tulisan kita tidak bisa satu angle saja, dari sudut yang lain kita sebutkan juga menjadi subjudul kita selanjutnya. Ruginya ada. Titik 2, ketika amanah yang dipegang itu tergelincir. Namun disitulah letak sarinya atau sulitnya, maka judulnya sari-sari mudah. Karena di balik amanah selalu ada godaan kecil, rasa memiliki, mohon maaf, seperti kuasa kecil gitu. Panitia memiliki wewenang, ya. Bisa mengundang siapa yang berceramah, betul. Menentukan tema Ramadan, sebaiknya ditentukan. Mengatur alur kegiatan, seharusnya memang begitu. Wewenang ini harus dijaga agar tidak berubah menjadi preferensi pribadi. Ada tendensi yang di luar ibadah, itu maksudnya ya. Ini peringatan tentunya. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dalam konteks Masjid Surau, keadilan itu berarti tidak membeda-bedakan. Contohnya, tidak membeda-bedakan penceramah. Ini tentu tidak semua ya. Ibaratnya kita kan menyebutkan rel saja. Yang di rel tentu kena, yang nggak di rel tentu nggak kena. Ibarat gitu ya. Karena misal contoh kecil ya, membeda-bedakan penceramah karena kedekatan pribadi, karena popularitas atau selera kelompok. Ilmu harus dimuliakan bukan karena nama seseorang. Majelis harus dihormati bukan karena tokoh semata. Jika yang terkenal diperlakukan istimewa, sementara yang lokal dipinggirkan, maka standar kemuliaan telah bergeser daripada ilmu kepada popularitas. Ini mohon maaf saja, otokritik ya. Dan saya agak hati-hati berpikir ulang ketika menulis ini. Takutnya nanti saya terkesan untuk menyindir siapa-siapa atau orang yang terdekat di saya atau di mana saya berdomisili. No ya. Ini tulisan saya buat seobjektif mungkin.
Ya mau diterima atau tidak, never mind. Yang penting kita menyebutkan dari beberapa sudut ya, bisa tidak diterima juga nggak apa-apa. Kalau mau argumentatif boleh. Saya sering menyebutkan argumentatif ini karena di wilayah tulisan memang argumentatif ini perlu. Kalau kita nggak suka ke sebuah tulisan, baik tulisan ini tulisan lain, ya balas juga dengan tulisan kayak gitu ya. Jangan mencaci maki. Ini tambahan dalil bisa dibaca tulisan nggak saya sebutkan. Lalu ada subjudul kecil lagi. Jangan sampai mimbar itu dijadikan alat serangan. Ini lebih sensitif dari tadi. Oke, tapi harus saya tuliskan ya. Ini untuk saya pribadi juga pernah mengalami. Kalau tahun ini saya tidak berceramah keluar ya untuk saya pribadi. Tapi di kegiatan-kegiatan lainnya di luar Ramadan juga ada. Kita mengisi wirid kecil-kecilan gitu. Atau ceramah majelis taklim lah gitu. Ada, katakanlah kalau di bidang aparat itu oknum ya. Ini mohon maaf. Sebenarnya nggak perlu minta maaf juga, tapi ini ada. Makanya tugas kita juga, tugas saya menyebutkan mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Ada sebagian oknum pengurus ini yang sekali lagi ini sensitif ya. Dia membisikkan ke penceramah, tolong sebutkan hal ini biar si fulan itu merasa kena gitu. Oleh kaji, oleh materi ceramah. Sampaikan supaya orang itu kena. Ini yang saya maksud, mimbar bukanlah alat menyelesaikan konflik personal. Walaupun presentasi ini kecil ya, tapi ada. Nah, ini mohon kepada ya yang mempunyai wewenang ya di dalam pengurus baik panitia Ramadan ataupun di luar Ramadan, kalau bisa janganlah. Karena ini sesuatu yang tidak baik, secara tidak langsung penceramah tertekan. Ceramah itu harus berdiri di atas prinsip kebenaran umum, kebenaran ilmu, bukan kepentingan personal. Apalagi, mohon maaf sekali, sampai ke arah fitnah itu. Atau kadang-kadang ustadz ini nggak tahu permasalahan di satu tempat, di tanda kutip disuruhlah ustadz ini untuk menghantam dengan membawakan materi tertentu. Ini, mohon maaf ya, kalau tujuan saya ini untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Mengarahkan untuk menyerang individu misalkan, itu termasuk penyalahgunaan amanah. Bukan begitu caranya. Kalau ada masalah di satu tempat, tidak dijadikan mimbar itu sebagai ajang penyelesaiannya. Itu tidak bijaksana. Kemudian subjudul selanjutnya, adab terhadap ilmu. Salah satu persoalan yang sering luput adalah adab ketika berceramah, kegiatan ceramah berlangsung. Ini langsung saya pakaikan dalil, karena ini harus apa adanya saya sampaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Tidaklah satu kaum duduk dalam satu majelis untuk mengingat Allah, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Saya pribadi, ya mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ceramah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad sering sebutkan di sini nih. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2700. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad sering sebutkan di sini. Kita lanjutkan. Majelis ilmu bukan sekadar acara rutin. Ia ruang untuk yang dinaungi oleh rahmat, sesuai hadis tadi. Karena itu, ketika penceramah berbicara, sepatutnya majelis itu dihormati. Bukan penceramah saja, tapi majelis itu sama-sama menghormati. Mohon maaf, ini kritik memang agak pedas, memang agak tajam. Tapi saya sampaikan dengan mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Karena ini kadang-kadang sebagian orang menyadari, sebagian orang tidak. Tapi saya berusaha objektif untuk menyampaikannya, yaitu kalau Bapak Ibu sebagai panitia sudah mencari penceramah, dijadwalkan dengan baik, lalu datang Pak Ustadznya berceramah, diberikan mimbarnya, meja kah atau mimbarnya sudah ada kah, lalu Bapak Ibu sebagai panitia, sebagiannya ya, ini dalam prakteknya kalau ada papan tulis bisa dicontohkan ini, tapi saya lisankan aja bisa saya dipahami. Ini posisi penceramah, lalu sebagian pengurus ini duduk di belakangnya. Ya, ini jamaah, laki-laki jamaah perempuan. Penceramah di sini, duduk di belakangnya, sebagiannya melakukan apa? Ada yang sekedar diam saja, ada yang menghitung uang, membuka amplop, berbincang-bincang di belakang, atau bahkan lebih parahnya, sampai madoan pungguang. Madoan pungguang itu membelakangi penceramah tadi. Ini mengurangi kekusukan suasana. Kalau dalam tulisan saya buat agak
agak halus ya, tapi sekarang memang harus frontal suara saya jadinya, karena untuk saya pribadi pun jujur bukan pernah lagi, sering juga mengalami seperti ini. Walaupun Ramadan ini saya tidak berceramah keluar karena saya menghidupkan ya sholat berjamaah di surau kita, surau keluarga kita, kira-kira gitulah. Jadi menghitung infak bisa dilakukan setelah sholat. Laporan keuangan dirapikan setelah jamaah pulang. Pertanyaannya, ini ada, saya pernah menyampaikan di satu majelis ceramah, lalu pengurusnya bilangnya apa? Oh kalau gitu kami lama nanti pulang. Iyalah Pak, Bapak kan pengurus. Pak pengurus itu ada hadiah pahalanya. Jadi karena Bapak Ibu pengurus itulah lama sedikit pulang dari jamaah lain, iya karena hadiahnya bukan kaleng-kaleng. Hadiahnya besar, hadiahnya bukan piring, bukan payung, tapi hadiahnya pahala yang sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya talabiyah tak kurang selaku pengurus itu menjadikan Bapak Ibu bekerja bukan bekerja juga ya, melaksanakan tugas-tugas atau amanah tadilah secara profesional. Profesional itu bagaimana? Ini profesional bahasa agak agak ilmiah, tapi bukan masalah bahasa ilmiah, tapi dalam prakteknya saja, seyogianya. Kalau penceramah itu diundang dengan baik, Bapak Ibu pengurus, mohon maaf saja, kalau memang kotak infaknya berjalan, nggak masalah. Tapi jangan sampai Bapak Ibu duduk di belakang penceramah, seolah-olah Bapak Ibu pengurus, mohon maaf nih, nggak mempedulikan penceramah itu. Ada penceramah yang diam saja, ada penceramah yang nggak terima sebenarnya dalam hatinya. Saya nggak tahu ya di hati penceramah masing-masing. Untuk saya pribadi, ya saya berusaha memahami saja, berusaha memahami. Tapi kadang-kadang ya saya usahakan juga menyampaikan. Nah, itulah kadang-kadang menjawab seperti tadi. Jawabannya seperti tadi. Oh berarti kami lama berarti pulang ya, Bapak kan pengurus. Jadi ini diterima boleh nggak masalah. Makanya ya katakanlah saya menjadi penulis tembak di materi tulisan kita masalah puasa di bulan Ramadan ini, ya saya ungkapkan dalam tulisan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini sebuah kritik, yes memang kritik. Agak pedas, iya memang nggak pedas. Diterima boleh, nggak apa-apa. Saya nggak maksakan, tapi intinya adalah tolong majelis ilmu kita hormati. Bahkan ada kalau seseorang majelis ilmu itu harusnya didekati, ya. Mendekat ke mimbarnya, mendekat ke gurunya kalau laki-laki gitu ya. Kalau perempuan tetap di posisinya. Kemudian ini saya agak sedikit mengurai tentang detail-detail tugas. Bukan tugas juga ya, amanah. Saya agak menyorot tentang kebersihan dan ini karena fikih yang nyata. Kebersihan bukan urusan sepele. Hadisnya at-tuhuru satrul iman. Ini hadis riwayat Muslim nomor 223. Hadisnya sahih. Di sini saya menyameknya yaitu an-nazafatu minal iman. Saya bukan hadis. Yang hadis ini riwayat Muslim nomor 223, at-tuhuru satrul iman. Tuhur ya, toharoh atau kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau an-nazafatu minal iman bukan hadis tapi maknanya benar. Selanjutnya, tempat wudhu yang bersih, kamar mandi yang layak, karpet yang tidak berbau, semua itu bukan hanya tentang kenyamanan, tapi bagian dari menjaga kesempurnaan ibadah. Jika wudhu terganggu, sholat pun terganggu. Atau ya mohon maaf terlalu kotor. Kadang perhatian besar diberikan pada dekorasi, tetapi aspek dasar seperti air, kebersihan terabaikan, padahal syarat sah ibadah lebih utama pada hal-hal tersebut ya daripada ornamen ya. Ornamen tidak salah, sebenarnya ornamen ini hiasan atau apa, tapi yang lebih penting adalah tentang air dan kebersihan. Ini agak harusnya dalam satu buah judul juga, tapi ini kita masukkan sedikit saja tentang anak-anak dan regenerasi masjid dan surau. Masjid dan surau yang hidup adalah masjid yang memiliki generasi dan regenerasi. Rasulullah melalui hadis Al-Bukhari nomor 707. Lagi-lagi ini hadis sahih bisa ditakrib. Rasulullah pernah memendekkan sholat karena mendengar tangisan anak. Tangis anak kecil dipendekkan demi menjaga perasaan ibunya. Hal ini kalau disurahkan, itu kan isi hadisnya termasuk asbabul wurudnya tentang ya kejadian waktu itu Rasulullah memendekkan sholat karena tangisan anak kecil untuk menjaga perasaan ibunya.
Intinya adalah ini menunjukkan sensitivitas terhadap anak-anak dalam ruang ibadah. Kalau anak-anak misalkan meribut, suaranya meninggi, lari-lari, menegur boleh, mendidiknya perlu, tapi mengusir dengan emosi bukan solusi. Saya ulang, menegur anak-anak yang meribui, main-main, suara kare, bakaja-kaja, lari-lari, menegur boleh, mendidik perlu, tapi mengusir dengan emosi, no. Ramadan adalah momentum mengenalkan masjid kepada mereka. Jika sejak kecil mereka sudah diterima, kelak mereka yang akan menjadi panitia Ramadan, mereka yang akan menjadi jamaah, mereka menjadi pengurus, mereka menjadi yang menghidupkan surau ke depannya, masjid ke depannya. Boleh dilihat di beranda ya, entah di Facebook, entah di YouTube, saya lupa. Ada salah satu mungkin imam entah pengurus panitia Ramadan lah, memang di Turki ya. Itu dia habis sholat tarawih diajaknya anak-anak main-main ya, main-main yang terkontrol maksudnya. Kenapa? Karena dia mengamalkan hadis tadi, jangan mengusir anak dari masjid, tapi ya carilah hal yang bagus lah, misalkan berbicara dengan baik kepada orang tuanya. Kemudian secara fikih sebenarnya ada batasan kalau memang anak ini terlalu kecil, belum bisa diapakan, ya itu ada fikih yang mengaturnya. Insya Allah saya berencana menulis satu bab atau satu judul tentang itu next time ya. Penutup, sari-sari murah atau sulit-sulit mudah, menjadi penitia Ramadan memang kadang terlihat mudah, padahal sulit. Tapi akan lebih mudah jika menjaga niat dengan lurus. Sulit menjaga adil, sulit menahan ego. Kadang-kadang butuh butuh diam, butuh memahami, kadang butuh juga bereaksi, tapi bereaksinya tentu dengan terkontrol ya. Tetapi disitulah nilai ibadah yang tinggi. Ruginya mungkin hanya lelah badan, lelah waktu. Untungnya bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Ramadan bukan hanya menguji jamaah dalam berpuasa, juga bukan hanya menguji pengurus dalam menahan atau memegang amanah, ia juga menguji tentang keamanahan Bapak Ibu sebagai panitia atau pengurus Ramadan. Jadi, dan mungkin justru di balik meja panitia, di balik struktur ibadah panitia itulah seseorang, tepatnya Bapak Ibu yang sedang memegang amanah panitia Ramadan, sedang menabung pahala yang tidak disangka-sangka dan luar biasa besarnya. Ini bukan pujian kosong, memang sesuai dalil. Saya sudah sebutkan dalilnya satu persatu dan rujukannya juga terperinci. Yang sedang memegang amanah sebagai panitia Ramadan, beruntunglah karena itu memang amal yang the best, excellent, dan berusahalah menjadi panitia yang good performance. Memang tidak ada yang sempurna ya, tapi saya tutup dengan kalau kurang tuku senteng bilai, di mana yang kurang, di mana yang ada kendala, kan ada teamwork yang bekerja harusnya dalam kepanitiaan Ramadan, saling bahu membahu demi kenyamanan jamaah, demi pelaksanaan sholat ibadah tarawih, witir, tadarus dengan sebaik mungkin, dan itu mengandung pahala yang sangat besar bagi Bapak Ibu yang diamanai sebagai panitia Ramadan di mana saja berada. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.